Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngoceh lagi masih berkaitan dengan pupuk bersubsidi ya. Ternyata per hari ini itu masih banyak teman-teman kita yang belum bisa mendapatkan pupuk subsidi. Penyebabnya sudah di video yang terdahulu saya sudah pernah sampaikan ya. Banyak hal penyebabnya. Tetapi yang jadi masalah sekarang orang-orang yang tidak dapat pupuk subsidi itu ternyata bukan cuman orang yang tidak berkelompok, bukan orang-orang yang tidak terdaftar di dalam ERDKK, tetapi banyak teman-teman petani yang mengeluhkan tidak dapat pupuk itu orang-orang yang juga terdaftar di dalam Simluhtan, orang-orang yang terdaftar di dalam ERDKK. Mereka ini juga tidak dapat pupuk bersubsidi. Nah, begitu makin kesini makin saya pelajari, makin saya dapatkan beberapa informasi, atau malah justru sudah banyak informasi ya. Memang selain memang alokasi yang tidak cukup, emang ada situasi di sini yang membuat atau menyebabkan teman-teman itu tidak dapat pupuk subsidi. Bisa saja orang yang tidak dapat pupuk subsidi itu justru memang diganggu oleh temannya sendiri, terganggu dengan teman-temannya sendiri, baik itu pengurus kelompok atau orang yang punya kekuatan di dalam kelompok itu, misalnya punya channel-channel yang lebih baik daripada mereka. Karena kalau kita lihat di lapangan ya, khususnya di sekitar saya, nggak banyak kok yang terlihat tanaman padi itu kekurangan pupuk. Tetapi ada juga yang betul-betul sama sekali tidak dapat pupuk. Nggak dapat pupuk biar satu sak sekalipun. Beberapa orang sempat bercerita dengan saya bahwa nggak dapat sampai sekarang biar satu sak pun tidak dapat. Tetapi di sisi lain ada temannya yang di dalam satu kelompok itu malah dapat yang lebih banyak, lebih dari yang seharusnya. Bukan masalah keinginan yang kita omongkan ya. Kalau masalah keinginan kita tidak akan ada batasnya. Biar punya sawah 1 hektar, punya dapat pupuk 20 sak, 30 sak, masih tetap kurang. Itu namanya keinginan. Tapi kalau sesuai dengan alokasi, gini contohnya. Misalnya alokasi yang ada di tempat saya, tempat kita ini, itu cuma 47%. Berarti memang seharusnya kita dapat NPK dan dapat urea itu tidak sesuai yang tertulis di dalam RDKK. Tapi begitu ada salah satu orang yang nebusnya lebih tinggi dan dilayani oleh KPL atau kelompok-kelompok tertentu yang menebusnya itu 100%, otomatis kelompok-kelompok berikutnya yang nebus belakangan pasti nggak dapat pupuk. Pasti nggak dapat pupuk itu. Dalam satu kelompok kecil misalnya, ada 10 orang. Ini contoh kasus ya, dan ini terjadi. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 10 orang, yang 7 orang sudah nebus. Dan dalam alokasi, misalnya dia cuma dapat urea 3 sak, seharusnya ya, kalau dihitung dari prosentase alokasi yang ada di kabupaten, dia cuma dapat 3 sak misalnya. Terus kemudian NPK-nya dapat 6 sak misalnya. Kalau dia ngambil lebih dari itu, otomatis dia sudah merugikan teman yang lain. Yang 3 ini kemungkinan tidak bisa dapat. Tidak akan bisa dapat. Karena memang KPL sudah stop, angkanya misalnya 47% sudah full di situ di kelompok itu. Dia tidak akan bisa lagi ngasih di kelompok itu. Tetapi yang 3 orang ini sudah terlanjur tidak dapat pupuk. Saudaraku sekalian, itu terjadi real di lapangan. Real di lapangan. Jadi ya kita tidak bisa berbuat banyak. Kita cuma bisa berdoa saja. Mudah-mudahan orang yang mendapatkan pupuk subsidi lebih dari persentase alokasi itu ya
dibukakan pintu hatinya, dibuat hatinya lebih mendalam biar bisa lebih peduli dengan teman-teman yang lainnya. Dia bisa dapat pupuk lebih atau dia bisa dapat pupuk lebih banyak, tapi sementara temannya tidak bisa memupuk. Kita doakan saja, mudah-mudahan orang seperti ini bisa bangkit rasa empatinya sama teman yang lainnya. Karena kalau kita cuma mau berdebat sama mereka atau cuma mau mengadu sama siapapun sudah nggak bisa gitu. Sama penyuluh misalnya, ya tidak bisa serta-merta langsung dapat solusi gitu. Sementara kebutuhan pupuk apalagi untuk tanam pangan khususnya padi, kita itu ngitung hari loh untuk mupuk. Hari kesekian kita sudah harus mupuk, hari kesekian harus, kalau enggak ya pertumbuhannya akan terganggu, produksinya akan bermasalah, itu sudah pasti. Tapi di sisi lain tetangga-tetangganya, mungkin teman-teman kita di tetangga sawah atau apa, pupuknya full, pupuknya lebih dari persentase alokasi. Ini kan bisa menjadi sakit hati, bisa menjadi doa buruk bagi mereka. Mudah-mudahan teman-teman yang terintimidasi ya dalam tanda kutip seperti itu tidak mempunyai doa yang buruk sama orang-orang yang berkelebihan atau bisa menebus kelebihan pupuk subsidi. Karena terus terang orang-orang seperti itu mengganggu temannya, mematikan rezeki, jalan rezeki temannya. Mungkin sama-sama kita membutuhkan sama-sama keuangan yang cumpen yang seharusnya untuk membeli pupuk yang subsidi, tapi karena tidak dapat pupuk subsidi dia harus memaksakan diri untuk mendapatkan pupuk yang tidak subsidi dan angkanya lebih tinggi, angkanya jauh sekali lebih mahal daripada pupuk subsidi. Orang-orang yang mangkal seperti ini kalau doanya dikabulkan, kasihan justru yang orang-orang yang dapat pupuk banyak. Makanya teman-teman, kalau bisa menebus pupuk banyak hanya gara misalnya karena mempunyai channel yang baik sama KPL, mempunyai channel yang baik sama orang-orang yang punya power di daerah ini, hentikan itu. Kalian akan dapat doa buruk dari teman-teman kalian sendiri. Hentikan itu karena kalian akan mendapatkan amarah dari teman-temanmu sendiri. Kasihan ya teman-teman itu. Mari kita berpikir, mari kita juga mempunyai pedulilah sama teman-teman kita sendiri. Masa kita mau hidup sendiri? Masa kita mau senang sendiri? Sementara tetangga kita, sementara teman-teman kita di sekitar kita sangat kesulitan. Mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.